어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tafsir, takwil, dan tarjamah. Yang pertama adalah pengertian tafsir. Secara etimologi, tafsir atau at-tafsir didefinisikan sebagai suatu keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran agar maksudnya lebih mudah dipahami. Az-Zarkashi dalam Al-Burhan fil Ulumil Quran mendefinisikan sebagai berikut. Tafsir berarti memperlihatkan dan membuka, berasal dari kata at-tafsirah yang berarti sedikit air seni dari seseorang pasien yang digunakan dokter untuk menganalisis penyakitnya, sehingga dokter dengan menggunakan ayat tersebut ia dapat mengetahui penyakit orang tersebut. Demikian juga musafir dengan tafsir yang ia dapat. Ia dapat mengetahui keadaan ayat, kisah-kisah, dan makna serta sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Sedangkan menurut Al-Idlah wa At-Tabyin, tafsir bersifat menerangkan dan menjelaskan sesuatu yang pada lazimnya dibutuhkan, sehubungan dengan adanya ungkapan atau pernyataan yang dirasakan belum atau tidak jelas maksudnya. Berikut ini adalah pendapat ulama-ulama lain mengenai arti dari tafsir menurut istilah, dan komentarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menurut Al-Kilabi, tafsir adalah penjelasan Al-Quran dengan menerangkan makna dari tujuan. Yang kedua yaitu menurut Syekh Al-Jazani, tafsir adalah hakikatnya menjelaskan lafaz yang sukar difahami dengan jalan mengemukakan salah satu lafaz yang bersinonim atau mendekati dengan lafaz tersebut. Pendapat yang ketiga yaitu menurut Abu Hayyan, tafsir adalah ilmu yang mengenai cara pengucapan lafaz Al-Quran serta cara mengungkapkan petunjuk kandungan hukum dan makna yang terkandung di dalamnya. Pendapat yang keempat yaitu menurut Az-Zarkashi, tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna-makna Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW serta mengumpulkan kandungan hukum dan hikmahnya. Kesimpulannya adalah bahwa tafsir ialah ilmu yang mulia dan memiliki kedudukan yang tinggi, sebab pembahasannya berkaitan dengan firman-firman Allah yang merupakan petunjuk dan pembeda dari yang baik dan yang buruk. Ilmu tafsir ini telah dipergunakan sejak zaman Rasulullah SAW dan mengalami perkembangan seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi hingga sampai pada saat ini. Sehingga dengan adanya ilmu tafsir ini dapat membimbing umat Islam agar memahami tentang isi dari kitab suci agama Islam, yang akhirnya dapat menuntunnya ke jalan ilahi. Dan hal ini telah terbukti dari tahun ke tahun sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang kedua yaitu pengertian takwil. Arti takwil menurut lugat berarti menerangkan dan menjelaskan. Kata takwil diambil dari kata awwala yu'awwilu takwilan. Al-Qattan dan Al-Jurjani berpendapat bahwa arti takwil menurut lugat adalah ar-ruju ila aslu atau kembali pada pokoknya. Adapun arti bahasanya menurut Az-Zarkani adalah sama dengan arti tafsir. Adapun menurut arti takwil menurut istilah, banyak para ulama memberikan pendapatnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Al-Jurzani, adalah memalingkan suatu lafaz dari makna zahirnya terhadap makna yang dikandungnya, apabila makna alternatif yang dipandangnya sesuai dengan ketentuan Alkitab dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu menurut definisi lain. Takwil ialah mengembalikan sesuatu kepada goyahnya atau tujuannya, yakni dengan menerangkan apa yang dimaksud. Yang ketiga yaitu menurut ulama salaf, menafsirkan dan menjelaskan makna suatu ungkapan, baik yang bersesuaian dengan makna lahirnya ataupun yang bertentangan. Definisi takwil seperti ini sama dengan definisi tafsir. Dan dalam pengertian ini, At-Tabari menggunakan istilah takwilnya di dalam kitab tafsirnya. Dan hakikat sebenarnya yang dikehendaki adalah dengan suatu ungkapan.
Yang keempat yaitu menurut ulama kholaf. Mereka berpendapat adalah mengalihkan suatu lafaz dari maknanya yang rajih kepada maknanya yang marjuh karena ada indikasi untuk itu. Kesimpulannya adalah pengertian takwil menurut istilah adalah suatu usaha untuk memahami lafaz-lafaz atau ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan pemahaman arti yang dikandung oleh lafaz itu. Dengan kata lain, takwil berarti mengartikan lafaz dengan beberapa alternatif kandungan makna yang bukan merupakan makna lahirnya. Dalam penggunaannya secara masyhur, takwil kadang-kadang diidentikan dengan tafsir. Yang ketiga yaitu pengertian terjemah. Arti terjemah menurut bahasa adalah salinan dari suatu bahasa ke bahasa lain atau mengganti, menyalin, dan memindahkan kalimat dari suatu bahasa ke bahasa lain. Adapun yang dimaksud dengan terjemah Al-Quran adalah seperti yang dikemukakan oleh Asy-Syahbuni bahwa memindahkan Al-Quran ke bahasa lain yang bukan bahasa Arab dan mencetak terjemahan ini ke dalam beberapa naskah untuk dibaca orang yang tidak mengerti bahasa Arab, sehingga ia dapat memahami kitab Allah dengan perantaraan terjemah ini. Pada dasarnya ada 3 corak penerjemahan, yaitu yang pertama adalah terjemah maknawiyah tafsiriyah, yaitu menerangkan makna atau kalimat dan mensyarahkannya, dan ia terikat oleh makna dan tujuan kalimat aslinya. Terjemahan semacam ini atau dengan corak asli adalah sinonim dengan tafsir. Yang kedua yaitu terjemah harfiah bil misli, yaitu menyalin atau mengganti kata-kata dari bahasa asli dengan bahasa sinonimnya atau yang biasa disebut dengan muradif ke dalam bahasa baru dan terikat oleh bahasa aslinya. Yang ketiga yaitu terjemah harfiah bidunil misli, yaitu menyalin atau mengganti kata-kata bahasa asli ke dalam bahasa lain dengan memperhatikan urutan makna dari segi sastranya, menurut kemampuan bahasa baru serta kemampuan penerjemahannya. Jadi, dalam menerjemahkan Al-Quran, hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama yaitu penerjemah hendaknya mengetahui bahasa asli dan bahasa terjemah. Yang kedua, penerjemah mampu mendalami dan menguasai uslub-uslub dan keistimewaan bahasa yang diterjemahkannya. Yang ketiga yaitu sigot atau bentuk terjemahannya benar dan apabila dituangkan kembali ke dalam bahasa aslinya tidak terdapat kesalahan. Yang keempat yaitu terjemah harus mewakili arti dan maksud bahasa asli dengan lengkap dan sempurna. Demikian penjelasan dari saya mengenai pengertian tafsir, takwil, dan terjemah. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.